Ya suami sah, ada sahnya ya. Sah. Aduh, aku lama-lama mumet. Terus jadi ada pasangan sah gitu. Iya betul. Ada yang nggak sah gitu. Nggak sah, nggak usah gitu kali ya. Hey, kembali lagi di Uni Channel dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng sekali saat ini saya sudah ada ditemenin seorang gadis cantik. Kau masih gadis atau sudah janda? Ini ya, ditemani gadis cantik kali ini di Uni Channel. Ada siapakah dia? Halo teman-teman. Halo Kali. Iya, Mbak Iin Parlina. Ini kok namanya mirip banget sama itu ya? Yang penyanyi Bimbo ya? Iya, ini kebetulan. Nyanyi yuk. Nggak bisa ini Kak. Nggak bisa nyanyi? Nggak bisa Kak. Terus? Ini karena mama itu ngefans sama salah satu vokalisnya gitu. Cita-citanya kalau punya anak perempuan nanti dinamainya Iin Parlina gitu. Ternyata beneran perempuan. Nggak tahu kalau laki-laki perempuan ya. beneran ya. Beneran perempuan ini. beneran apa beneran perempuan? Pokoknya Sama. perempuan lah. Perempuan ya. Iin Parlina itu jadi inget itu ya. Apa ya yang melati. Alah. Tidur semua nanti aku nyanyi. Mending gak usah nyanyi. Mending kita ngobrol langsung saja sama Mbak Iin nih yang dari Purwokerto ya? Ya, Purwokerto betul. ya, Purwokerto. Asli Purwokerto ya? Aslinya sih Bumi Ayu, kelahirannya di Bumi Ayu, Kak. Tapi karena besarnya di sini, terus udah lama di sini, akhirnya jadi warga Purwokerto nih. Oh gitu ya. Tapi lebih cinta Purwokerto enggak? Cinta banget sih. Semuanya ya, sama ya. Sama, Ini Bu. pasti pada ini anak muda mau di sini mau ngapain gitu ya. Ya, betul. Ini jangan macam-macam loh ya. Ini masih muda tapi banyak pengalamannya. Iya, yuk kita korek aja nih. Pengalaman apa saja sih? Jadi ini Mbak ini udah bekerja ya? Ya, betul, Kak. Bekerja Di sebuah NGO di Purwokerto, namanya LPPSLH. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan nama itu. Kalau sering teman-teman sering melihat di sosial media, LPPSLH itu salah satu NGO yang lumayan besar untuk di Jawa ini. Gitu sih. Itu menangani apa? Di LPPSLH sendiri ada 3 program. Satu ada program perkotaan dan kependudukan, kedua ada R&D, research, ketiga ada pedesaan dan kewirausahaan. Nah, kebetulan saya diamanahi oleh lembaga untuk ikut serta dalam program penanggulangan HIV. HIV? Ya, di Kabupaten Banyumas. Oh iya iya. Ini masih sekolah? Saya masih saat Masih ini. sekolah ya? Ya. Terus ini belum menikah? Belum. Kapan Belum. menikahnya? Ditanyain kapan lagi? Belum ini. Ini kayak mau lamaran, tanya kapan menikahnya Iya, ya? ini kayaknya mau nyiapin jodohnya ini. Ya, jadi bekerjanya di situ ya, Ya, betul. tentang AIDS ya, masalah AIDS. Betul. Saya menangani isu soal penanggulangan HIV/AIDS. HIV AIDS. Iya. Di Purwokerto Di saja. Banyumas. Di Oh, Kabupaten se-Banyumas. Banyumas. Banyumas Raya apa Betul. Banyumas saja? Banyumas. Banyumas gitu. Kabupaten Banyumas. Kabupaten gitu ya. Banyumas. Berarti tiap kabupaten kan sendiri-sendiri ya. Betul. Emang kerjanya ngapain? Kalau saya itu jadi pendamping, Kak. Oh, berarti selalu mendampingi ya gitu. Iya, kebetulan gitu sih. Oh, Tapi gitu. belum punya pendamping Oh ya. gitu ya. Iya. Mumpung belum punya pendamping. Oh iya, betul. Kalau saya itu pendamping lapangannya, Kak. Jadi Berarti tiap hari di lapangan ya? iya, Ngapain? itu kumpul-kumpul sama teman-teman. Oh, kirain di lapangan bola gitu. Enggak dong. Beda ini. Iya. Lapangannya memang berbeda, sedikit berbeda. Jadi ke lapangan nyari iya, kalau saya sendiri itu pendamping lapangannya untuk komunitas PSP. PSP apa itu? PSP itu perempuan pekerja seks. PSP. SP. PSP. Iya.
Dalam program itu namanya seperti itu. PSP. Iya, pekerja seks perempuan. Pekerja seks perempuan. Iya, betul. Tadi kan bilangnya perempuan pekerja seks, jadi aku nggak nyambung ininya, Iya, PSP-nya iya, ya. PSP-nya, Oh gitu ya. Perempuan. Pekerja seks Oh, perempuan. pekerja seks perempuan. Iya. Emang ada yang laki-laki? Ada. Ada. Iya, ada. Beneran? Iya, namanya kan beda. Cius. Iya dong. Ada. Saya baru Dapat tahu. duit. Saya baru tahu ini. Ada. Ada. Iya. Aku nanti, hah? Gitu ya, apaan? Tapi beneran saya baru tahu. Iya, ada. Itu berarti Kalau PSL. dalam program sih belum ada ini ya penamaannya yang ini yang benar ya, tapi secara kasar itu ada memang. Ada. Ada. Laki-laki yang dibayar itu ada. 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 Oh. Nggak hanya perempuannya aja. Oh. Iya. Ada. Iya, ada. Meskipun itu dalam skup yang kecil ya. Aha. Itu tapi tetap ada komunitas itu. Ada. Ada. Saya jadi gimana ya? Soalnya saya baru tahu ini. Oh gitu ya. Iya. Lupakanlah. Terus gini, itu ngapain? Ini ngapain? Oh, kalau saya pendampingan ke teman-teman komunitas itu salah satunya mengedukasi mereka sadar betul bahwa mereka itu bekerjanya beresiko sekali untuk terkena virus HIV/AIDS ini sendiri gitu kan. Nah, kenapa ada program ini? Karena pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran teman-teman dalam segi kesehatannya. Jadi teman-teman itu paham, teman-teman itu sadar bahwa yang mereka kerjakan itu sangat beresiko. Dan apa sih cara penanggulangannya gitu, supaya teman-teman tidak terjangkit virus-virus tersebut gitu. Nah, salah satunya kita mengedukasi itu. Kedua, kita membantu mereka untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit gitu. Ketiga, upaya kita ya harapannya teman-teman itu sadar, nggak usah dioprak-oprak, ayo cek kesehatan gitu-gitu, tapi teman-teman dengan sukarela, karena saya beresiko, saya harus ini ke layanan nih, cek kesehatannya rutin, atau apapun itu yang membuat si komunitas dan teman-teman itu lebih jeli terhadap kesehatannya gitu. Kan karena kerjaannya mereka itu sudah sangat beresiko ya. Dan kerjaannya beresiko tinggi ya. Tinggi sekali. Resiko tinggi ta? Betul, resiko tinggi ya. Jadi harapannya teman-teman itu tidak menularkan atau tidak tertular oleh virus itu gitu loh. Gitu loh Kak. Maksud dari program ini gitu. Iya. Ketiga itu minimnya nantinya diskriminasi, stigma dan diskriminasi gitu. Maksudnya? Kayak kalau di program kami itu ada namanya IPV, jadi kekerasan berbasis pasangan. Jadi itu komunitas itu dapat kekerasan dari pasangannya sendiri. Dan pasangan tetap. Iya, entah itu pacar atau suami atau pacaran atau suami-suamian gitu. Ada dong. Iya, ada. Kalau di dunia seperti ini memang ada, serba ada. Iya, jadi tahu ya. Ada gitu ya. Iya, betul. Dan itu juga bagian dari program juga gitu. Masalahnya sudah dianya jadi PSP, harus menafkahi dirinya dan kadang suaminya nggak ngapa-ngapain, artinya juga dia menjadi tulang punggung untuk anak dan suaminya, kok ya masih dikerasin, kok ya masih dipukul-pukulin gitu kan. Kasihan. Itu kasus seperti itu bukan di sinetron ya? Iya, bukan. Benar. Tapi memang realitanya ada. Ada. Dan Mbak Iin sendiri bersinggungan dengan itu ya? Iya, betul. Ada cerita nggak? Wah, banyak banget sih kalau mau diceritain itu di lapangan luar biasa sekali gitu. Sebenarnya saja. Kalau untuk kekerasan terhadap komunitas PSP itu dari segi rumah tangganya itu ya. Jadi gini, kadang itu kita mikir kalau targetan itu ada screening IPV. Tapi ketika kita menemukan teman-teman komunitas, dia bercerita kalau habis berkelahi sama suaminya, dipukulin sana sini dan itu memang memar-memar,
kita berupaya untuk mereka bisa mengakses lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengentaskan masalahnya gitu loh. Mungkin dari LBH atau perlindungan apapun itu yang bersinggungan dengan dia. Tapi anehnya ketika kita sudah berusaha membantu ya, mengupayakan itu, nanti teman-teman akan berpikiran, tapi Mbak, kasihan, itu suami saya, bagaimanapun dia adalah suami dari anak-anak saya gitu loh, yang juga bapak dari anak, bapak dari anak-anak saya, terus suami saya gitu, kasihan lah Mbak, nanti harus menjalani ini gitu. Jadi inget itu. Iya. Nah, terus secara garis besar memang seperti itu. Seperti itu ya. Iya, yang akhirnya kita bingung, ini sebenarnya kita mau mengupayakan apa gitu loh. Iya. Jadi kayak ambigu ya. Jadi iya, betul. Dilema juga, maksudnya ini gimana mau dibantu? Iya. Tapi nggak mau. Iya, betul. Itu bisa mungkin karena memang perempuan kan agak susah perasaan ya. Gampang ya. Makanya perasaan ya, bukan logikanya ya. Iya. Nah, kalau perempuannya yang baperan gitu-gitu kan berat juga ya. Meskipun udah tahu nih memar-memar, tapi ketika dibelai sedikit aja udah luluh gitu cinta hatinya. Kali ya. Jadi ini cinta apa? Karena bodoh apa karena cinta ini? Iya, betul. Berarti beda tipis ya? Iya, beda bodoh sama tipis. Iya. enggak. Tapi memang kadang juga kasihan sih melihat kondisi seperti itu. Ya, tapi kembali lagi ke merekanya. Ketika mereka mau kita bantu, ya oke, kita bantu. Tapi ketika mereka menganggap itu hal yang sudah biasa dalam keluarganya seperti itu, ya kita pantau dari jauh saja gitu sih. Tapi padahal sebelumnya mereka yang minta bantuan apa enggak? Iya, mereka yang curhat gitu ke ya? kita. Setiap kita ke lapangan kan kita nggak kayak ini sih, nggak kayak intel gitu-gitu ya. Kita stylenya biasa aja gitu. Ya anggaplah kita juga bagian dari mereka gitu loh. Udah datang si Pitung malah nggak mau ditolongin ya. Pitungnya pulang. Iya, jadi mereka tuh udah curhat sendiri, tapi ya kita mau ngasih solusi, ternyata mereka udah punya solusi yang mereka sendiri gitu ya. Mereka sendiri. Jadi mungkin mereka itu kayak pengen punya tempat curhat aja gitu loh. Mengurangi beban ya, beban batin ya. Iya, betul. Iya. Nah, karena memang mungkin untuk memutuskan pisah ya banyak faktor ya. Iya, betul. Karena anak. Ada anak. Atau mungkin ya itu tadi, mungkin masih seneng gitu ya. Betul. Apalagi mereka itu kerjanya di jalanan ya. Kalau yang saya ini ketahui ya, mereka kerjanya di jalanan. Artinya mereka juga butuh pelindung. Iya. Terus mungkin juga ada ancaman-ancaman. Iya. Bisa jadi ada ancaman-ancaman. Itu juga sangat kemungkinannya gede ya. Sangat memungkinkan. Kemungkinan ada ancaman dari si pasangannya ini. Kalau misal mau bubar, kalau lo mau bubar nih, gitu ya, mungkin ya, gitu. Ya, bisa jadi seperti itu sih. Itu sangat mungkin. Kayak pengalaman nih. Terus? Iya, memang dunia seperti ini tuh nggak mengerikan sih ya. Jadi kan kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya Kak ya. Jadi karena teman-teman melihat itu mengerikan karena belum paham, belum kenal gitu. Jadi kayak kalau dengar WPS gitu, terus waria, transgender gitu kayak mengerikan gitu. Padahal mereka itu butuh kita bantu gitu loh. Ya, jadi mereka kalau sehari-harinya ya manusia biasa ya. Iya, maksudnya. Mereka sama dengan kita, hanya beda nasib. Jadi ini jalur. Ini ya sibuk dengan kebutuhan sehari-hari ya. Orang kan itu yang melandasi mereka akhirnya bekerja seperti itu. Karena faktor ekonomi itu sangat berpengaruh besar. Sejauh ini tuh teman-teman itu berpikirnya ekonomi. Terus ini kan pendampingan dari segi kesehatan ya. Betul. Ada nggak selain dari segi kesehatan ya, terutama masalah ekonomi biar tidak seperti itu terus gitu, nggak ada. Itu sih maaf. Dulu sih kayaknya kalau dari dinas sosial ya seharusnya dulu kayaknya dulu gitu. Kalau zaman dulu kayaknya
ini ya pelatihan Iya. keterampilan ya, Betul. skill, Iya. biar mereka punya skill, terus nanti jadi mengembangkan skillnya itu untuk meninggalkan dunia itu ya. Harapannya memang seperti itu Ada pemerintah. nggak? Ada, dan itu memang sempat ada, memang Tapi iya, nggak ada dari- programnya nggak dari ini. pemerintah. Jadi uniknya di ini, teman-teman komunitas itu, mereka memang dibantu oleh pemerintah. Beberapa memang sering mendapatkan pelatihan atau bantuan yang berbentuk usaha bersama atau usaha per individu. Tapi kembali lagi bahwa mereka lebih cepat itu mendapatkan uangnya dari bekerja seperti ini gitu loh. Jadi kayak mindsetnya itu saya capek kerja, misalnya kayak buka warung atau apapun ya, yang atau itu jualan lah, nggak- nungguin jualan ya. Iya, yang itu nggak tentu dapatnya berapa, tapi ketika mereka mangkal ataupun Itu langsung ya dapat berapa gitu ya. jebret satu malam berapa juta gitu kan. Jadi perbandingannya di situ sih. Kenapa program pemerintah belum bisa berjalan lancar sesuai harapannya kita semua gitu. Tapi bisa jadi follow up-nya kurang ya. Ya, Jadi mereka memberi pelatihan, betul. tapi untuk follow up-nya ya, Ya. follow up-nya nanti setelah dilatih sih ini orang yang habis latihan juga kan, ini aku udah dilatih tapi mau ngapain nih? Terus Iya, maksudnya itu salah mau satu juga gimananya? faktornya. Iya kan? Pasti terbenturnya di situ. Sekarang nggak usah mereka ya, nggak usah mereka yang tidak punya, yang belum punya pengalaman jualan atau wirausaha ya, wirausaha sekecil apapun, yang sudah punya saja kan. Kalau untuk menjalankan sehari-hari butuh kesabaran ya. Ya, Terus kalau mau memulai lagi juga butuh selain kesabaran juga kadang ya itu harus gimana gitu, kadang bingung ya. iya, Apalagi mereka. betul. Ditambah lagi dengan biasa dapat banyak. Iya, itu salah satu ini yang memang- masih Ini jadi memang ya. ini, Ini memang problem yang dahsyat ya sebetulnya. Masya Allah. dahsyat sekali. Apa yang terjadilah. Betul. Aduh, jadi gimana ya? Aduh, beneran deh aku jadi ini memang dilema ya. Iya. Dilema sekali. Kalau dibilang mereka ke pribadi ya, ke masalah dari person pribadi gitu, mau disalahkan juga ya masalah ya. Kalau mau disalahkan ya masalah. Karena sebetulnya memang perlu juga. Ada nggak yang untuk pembinaan akhlak kayak gitu, ada nggak? Ada program kayak gitu nggak? Dulu pernah ada semacam kayak sosialisasi, itu di samping dari isu HIV/AIDS gitu, ada juga kita menghadirkan ulama. Tapi kembali lagi, karena memang mungkin belum tergugah gitu ya perasaannya gitu untuk ya kembali gitu ke semulanya gitu kan, harapannya kan seperti itu. Tapi memang sejauh ini masih sulit untuk menggabungkan antara programnya kita dengan isu-isu agama gitu. Jadi yang kita bisa mengupayakan mereka mengakses kesehatannya. Kalau untuk agama, kita kembalikan lagi ke merekanya. Karena kita nggak bisa menjanjikan apa-apa soalnya. Kalau kita harus ngomongin agama, takutnya mereka malah berpikiran, loh ngapain? Kalau misalkan saya tidak bekerja seperti ini, siapa yang menafkahi saya? Gitu. Mungkin gini ya, kalau mereka mau ngomong emang kamu bisa menghidupi saya gitu ya? Gitu. Iya kan? Emang Betul. kamu bisa menjamin hidup saya setiap hari? Gitu, seperti itu ya? Iya, betul. Dan nggak mudah untuk menyatukan antara kita diskusi dengan kesadaran kesehatan, terus tiba-tiba ke agama, itu jelas akan ditolak gitu. Yang kita diskusi masalah kesehatan aja, kita banyak sekali Ditolak.
iya, Ya. rintangannya Iya. ya untuk menyampaikan hal itu gitu. Apalagi ditambah dengan yang lain-lainnya Iya. gitu. Malah bisa jadi kita benar-benar nggak diterima sama Sama mereka. sekali, ya. Iya, gitu. Ya memang ini memang benar-benar dilematis ya. Iya. Sangat dilematis. Sebetulnya memang harus ada dari yang instansi tertentu ya. Maksudnya yang mungkin malah memang bukan mungkin, seharusnya memang ada dari pemerintah ya. Salah nggak nih ngomongnya? Dari pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Wewenang itu wewenang, ya. bukan wewenang mungkin, tapi punya pengaruh ya. Iya. Punya pengaruh ya. Terus ini kalau menurut saya ya, Iya. gitu. Kalau menurut saya ya. Iya. Jadi kalau mau dakwah juga harus memikirkan ini ya. Pikirkan mereka tuh butuh makan gitu. Iya. Bikin mereka kenyang dulu. Iya. Bikin mereka kenyang dulu, kenyang. Mm-mm. Ya nggak, kenyang. Betul. Karena orang lapar itu ya jadi begitu. Iya, betul. Kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Betul. Nah, ayat itunya itu harusnya benar-benar ya. Jadi Iya. kalau mau dakwah tuh kasih makan dulu lah, gitu mungkin ya. Kalau ini sih kalau saya gitu Iya. ya. Jadinya kalau ngambil seperti itu memang harusnya kalau pihak-pihak yang melakukan dakwah atau apa itu memang harus lebih memikirkan perut. Iya. Karena manusia itu terutama perut ya. Dulu. Iya, kalau baru bisa mikir atau bisa ngomong gitu. dari perut ini Iya. bisa mikir, kemudian tidur juga bisa tidur ya. Bisa Nggak? tidur. Bisa istirahat. Kalau dia tidur, dia istirahat, berpikirnya jadi jernih. Iya. Iya enggak? Orang ya seperti itulah. Iya enggak? Iya. Tapi di lapangan sejauh ini ada nggak yang seperti itu yang Kalau di lapangan ya ada nggak? kalau kita berbicara soal isu agama gitu, memang belum sepenuhnya ideal kita melakukan sosialisasi atau pendekatan tentang isu-isu gitu. Karena kembali lagi ketika teman-teman menanyakan, nanti kalau nggak seperti ini, saya dapat uangnya dari mana, Nah, Mbak? itu kayak yang Gitu. tadi ya, yang saya Heeh. bilang pasti bisa saja kan mereka bilang, emangnya kamu mau ngasih makan aku? Betul, Gitu. Mau itu. jamin Yang kehidupanku. akhirnya jadi PR kita lagi nih. Kita harus jawab apa ya gitu. Atau mungkin perlu ini ya, jadi memang harusnya ada kerjasama dari LSM ini, dari ini gitu ya, maksudnya yang dari agama bekerja sama dengan yang dari itu gitu ya. Bisa jadi seperti itu sih, Kak. Tapi menurut saya sendiri itu saya lebih fokus untuk ke kesehatannya karena siapapun itu kan bisa terjangkit virus ini ya, meskipun bukan dari komunitas ya. Nah, apalagi yang jadi komunitas, resikonya jauh lebih tinggi gitu. Nah, pengupayaan itu yang kita dorong terus. Karena kasus di Banyumas juga terbilang luar biasa HIV. gitu kan. Iya, HIV. Jadi ya kita satu-satu dulu deh, satu-satu. Kalau misalkan dirasa dia sudah nyaman sama kita, oke, nanti kita kasih informasi selanjutnya gitu, dari mungkin perubahannya dia, terus nanti ke isu-isu agama, terus upaya apa yang membuat mereka bisa lepas dari pekerjaan ini gitu. Program apa sih yang pas? Tapi untuk mereka? ada langkah-langkah seperti itu, Iya, ada upayanya tahap-tahap itu. seperti itu ada. Ada. Sampai maksudnya tidak hanya pencegahan dari segi kesehatan seperti itu, tapi ada tahap kemudian nanti mereka bisa meninggalkan itu gitu ya. Harapannya kita kan seperti itu ya. Tapi karena memang semua kan perlu proses, nggak langsung instan gitu. Iya. Jadi ya kita dari yang paling dasar dulu, mereka tahu kesehatan, mereka peduli dengan dirinya sendiri gitu. Apalagi kalau sudah terinfeksi virus itu kan nggak sih jadi masa depan suram ya, tapi akan berpikirnya seperti itu teman-teman. Kayak
kayak udah nggak ada Nggak ada hidup ya. iya nggak udah iya kayak nggak ada Nggak ada gairah hidup lah, hidup ya, gitu. ya, Jadi Tapi eh, memang virus itu sendiri kan memang nggak ada obatnya ya gitu. tapi ada pengendalinya. Ya ada pengendali, Iya, cuma pengendali gitu. iya, pengendali. Nggak ada obatnya gitu. Terus gini, kan kalau pekerjaan seperti itu bisa jadi kan nggak diketahui ya, Iya. iya nggak? Iya, betul. Terus cara mengetahuinya si itu ini gimana tuh? Kalau gitu, Iya nggak? iya betul, Iya memang nggak? betul. Kadang ibu rumah tangga saja Lah. nggak kelihatan kalau ternyata dia Nah, mandi gitu itu kan. gimana cara mengetahuinya? Nah, kalau kita itu biasanya via Dari bisik-bisik tetangga ya? itu salah satunya. Oh beneran ya? Salah satu Beneran? betul, itu salah satu. Keduanya kita bermain online. Online. Sekarang kan banyak aplikasi yang memadai transaksi iya. seperti itu gitu kan. Iya. Iya, kita online. Baik dari Facebook. Itu Facebook malah lebih cepat informasi ini Tentang di sini. itu ya. Iya, ini di sini, ini di sini gitu. Terus ada aplikasi yang memang khusus untuk teman-teman komunitas gitu. Kita dari situ atau dari satu. Tapi bisa jadi kan yang nggak masuk ke komunitas gitu kan? Bisa jadi. Nah itu gimana itu? Ini yang malah ini bahaya ya. Maksudnya, Iya, kan bisa tidak PR terkendali. banget sih, PR banget. Apalagi juga bukan hanya ibu rumah tangga ya, anak-anak kampus. Nah, Nah, ayam kampus. anak-anak kampus juga bagian dari resiko juga sih. Resti ya. Nah, ya makanya resiko tinggi. ini bagaimana? Ini sebetulnya pekerjaannya ini ya, maksudnya untuk mengetahui pelaku kan gimana caranya gitu Iya. ya. Berarti harus sering bisik-bisik tetangga ya. Iya, itu. Jadi Bisik-bisik tetangga dari teman ke teman cerita gitu. lagian sudah seperti itu. Heeh. Ketika sudah misal tahu ya, ada yang ngasih tahu, pun ketika dideketin pasti nggak langsung ngaku ya. Iya dong. Iya itu toh, juga tantangan itu kan besar. masalah Iya, lagi. Itu jadi masalah Kendala juga. lagi, ya. Ya kadang kita juga kadang kena tipu. Aha, Jadi iya. aku nggak jualan mbak. Oke, nggak jualan tapi kenapa di depan hotel gitu-gitu kan? Lagi nunggu gitu. Iya lagi nunggu pacarku. Oh ya pacar kan di depan hotel ngapain ini nunggu pacar? Tetap aja kan itu sudah masuk dari komunitas, bagian dari komunitas. Gitu. Ini kok di depan hotel ngapain ya gitu. Oh, ada yang suka kayak gitu ya? Ya masih ada, masih ya mungkin karena malu gitu-gitu sih. Jadi ya masih menutupi. Iya menutupi itu dan ya saya nggak masalah sih yang kita lihat mereka melakukan transaksi itu ya mereka juga bagian dari komunitas yang harus kita ini dekatin gitu. Iya. Gitu sih ya lucunya kadang di situ sih saya nggak ngapa-ngapain mbak, saya cuma pijat aja. Ya pijat juga macam-macam sih. Iya. Nggak hanya pijat biasa tapi bisa dan lain-lainnya gitu. Aduh gimana ya, jadi tarik nafas dulu deh. Ya boleh. Memang Aduh, kalau cerita saya baru tahu banyak hal yang saya baru tahu. Ini berarti alhamdulillah ya, gitu. ya. Ini saya kedatangan tamu kali ini jadi banyak tahu, Jadi memang kehidupan di luar sana seperti itu. Kadang kita hanya mengenal lingkungan kita ya. Betul. Ini memang mungkin perlu tahu seperti ini, masyarakat perlu tahu seperti ini juga agar mereka tidak hanya ngejas ya. Ngejas. Betul. Tidak ada diskriminasi dan stigma. Bukan hanya diskriminasi tapi mungkin lebih yuk kita bantu ya. Iya. Kita bantu cari solusi gitu. Ini Mbak Yen udah lama? Saya itu kebetulan nih Kak, ibu saya dulunya juga pendamping, tapi untuk komunitas yang berbeda. Dan saya juga tinggal di suatu kampung yang kebetulan sedikit kompleks ya. Kampungnya? Iya, ada beberapa komunitas di dalamnya. Di situ ya? Iya, dan saya Komunitas apa saja? di situ ada transgender, ada
Waria itu transgender ya. Uh-huh. Nah, terus ada LSL-nya, ada Apa? LSL, laki-laki suka laki-laki Uh-huh. gitu ya. Terus Terus ada pengamen, pengemis, terus juga ada wanita pekerjanya gitu-gitu yang akhirnya saya lengkap ya. iya di situ melekat ya. di situ. Tapi apapun itu saya tetap akan mencintai ini rumah saya di situ gitu dan mereka bagian dari saya juga dan saya juga bagian dari mereka gitu loh. Saya besar tumbuh sampai sekarang itu ya berkat doa-doanya mereka, berkat upaya mereka juga. Salah satunya ikut membesarkan saya. Kalau dulu kan mama saya itu sering menampung waria gitu loh. Dan mereka setiap kali mangkal atau saya mau berangkat sekolah itu saya selalu disanguin gitu loh. Saya mau kemana-mana itu masih saya disanguin gitu loh. Jadi makanya ketika saya dengar waria di seperti ini kan kayak saya juga ikut nggak terima gitu loh Kak. Karena gimana ya dunianya Karena kamu ini ya bersinggungan dengan mereka ketika mereka jadi manusia biasa, maksudnya bukan label, bukan dengan label itu gitu, tapi dari sisi manusia, sisi manusia ya. Karena kamu merasakan dari sisi manusianya mereka gitu, bukan dari sisi label. Ya, kalau orang lihat, kalau orang lain kan melihat dari sisi labelnya itu, terus mereka tidak merasakan dari sisi manusianya gitu ya. Ya makanya tadi kan saya juga bilang ke Kali kalau ada pepatah mengatakan itu. Jadi kenali dulu, nanti kamu akan menyayangi. Gitu. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi kalau udah kenal baru sayang ya. Jujur sayang sama orang yang nggak kenal. Pastinya kenal dulu baru sayang. Tapi mereka itu cintanya luar biasa. Maksudnya kasihnya itu luar biasa terlepas dari siapapun mereka. Mereka luar biasa bagi saya. Mengajarkan beberapa nilai-nilai kehidupan juga. Memang realitanya seperti ini, gitu loh. Jadi apapun yang telah kamu pilih ya kamu jalankan. Terus selama mendampingi, apa tadi? PSP. Iya. Pekerja seks perempuan. Sekarang kayak gitu ya. Pekerja seks perempuan itu kan sering curhat ya. Iya. Curhat tentang masalah rumah tangga ya gitu ya, masalah apa gitu. Entah itu masalah rumah tangga atau tamunya gitu sering cerita teman-teman itu. Biasanya kalau curhat terus ketemu gitu di mana? Di rumah? Enggak, di lapangan jelas. Di lapangan. Di tempat yang biasa mereka kumpul. Namanya hotspot kalau di kita. Hotspot. Iya, jadi tempat di mana mereka itu mangkal terus berkerumun. Oh, ada tah? Ada. Memang ada beberapa titik di Purwokerto sendiri yang memang khusus tempat. Biasanya malam kumpulnya. Enggak tentu juga. Nggak tentu. Ada yang pagi, siang kayak shift-shiftan sih. Oh gitu. Pagi, siang, malam. Terus kalau mau ketemu tinggal calling-calling aja gitu ya. Kalau merekanya pengen cerita ke kita, mereka calling-calling. Kalau misalkan kita memang jadwalnya turun ke lapangan, ya kita enggak ya. Turun menemui mereka. Tapi udah tahu jadwalnya ya. Iya. Tapi kalau misal lagi pengen curhat atau apa, bukan jadwal turun, berarti mereka calling ya. Iya. Manggil. Kadang juga cukup di WA saja sih, sudah selesai gitu. Tapi kalau mendampingan kayak gitu sampai ke suaminya, sampai ke keluarganya enggak? Nah, kalau itu masih bertahap. Cuma baru sampai ke ini, merekanya, pelakunya. Kalau ke keluarganya enggak? Kayaknya perlu ya. Gimana? Perlu tapi gitu. Ya, perlu juga sih, cuman hanya kita kan ini ya membantunya dianya dulu gitu loh, bagaimana kita mengentas merekanya dulu. Terus kalau dibilang ke keluarga, mereka jelas sudah menerima hal itu karena sudah terlalu sudah keluar ya, jelas sudah diizinkan. Apapun itu resikonya dia sudah ambil itu dan tapi maksudnya kan keluarganya perlu edukasi tentang kesehatan juga kan? Oh ya, kalau kesehatan iya, terutama dengan
anak gitu ya, Iya, dan pasangan itu memang perlu. Apalagi kalau yang sudah Tapi, terjangkit ya, itu yang sudah terjangkit yang itu. sudah terjangkit itu perlu kita pantau dan juga memberikan beberapa edukasi. Tapi pun itu juga kita masih apa ya, menutup-nutupi gitu loh. Ke anak ya. Iya gitu, karena kan Maksudnya mereka kan nggak dikasih tahu vulgar gitu ya. iya, karena juga kerahasiaan ini kan jauh iya. penting sekali gitu. Iya. Dan salah satu tantangannya adalah mereka sudah tahu statusnya tapi tidak terbuka dengan kita, juga itu juga menjadi tantangan kita, karena kita artinya harus mencari cara gimana mereka terbuka dan mau diobati gitu. Nah, setelah itu kita akan edukasi ke keluarganya ataupun dari dia, kalau misalkan kan sudah tahu virusnya, tahu penanganannya seperti apa, itu diupayakan jangan sampai menularkan ke anak dan suaminya gitu. Nah, kalau di Waria sendiri itu lebih ekstrim lagi. Ada sistem balas dendam. Iya, jadi saya terjangkit oleh siapa, saya harus menularkannya ke siapa. Oke itu. Ya, kalau di Waria ya. Ada seperti itu. Ada beberapa yang mengucap seperti itu. Jadi, tapi maksudnya cuma satu gitu ya. Iya, mungkin karena sakit hati gitu ya dengan. Gitu ya. Maksudnya nggak semua itu bisa menerima status HIV-nya gitu kan. ODA ya. Iya, ODA gitu kan. Nggak semua langsung siap. Iya. Meskipun mereka tahu itu sangat beresiko untuk dirinya. Pasti itu seperti sudah berakhir hidupnya gitu ya. Betul. Nah, itu upaya-upaya itu yang sedang kita dorong. Maksudnya kamu nggak sendirian. Ada kita. Ayo, letakkan tanganmu gitu. Di atas bahuku. Nyanyi lagi. Betul. Ya. Terus? Jadi mereka itu nggak sendirian. Jangan langsung berpikiran saya HIV positif, terus dunianya surem gitu. Nggak gitu loh. Kita bantu pengobatannya. Kalau teman-teman itu rutin, teman-teman patuh, itu insya Allah lah virus itu akan semakin sedikit tertekan. Walaupun tidak bisa hilang ya, tidak bisa tapi hilang. Tapi bisa dikendalikan gitu. Upayanya kita seperti itu sih Kak. Jadi awalnya memang ya kita membangun kepercayaan, terus membangun pola pikirnya dia bahwa virus HIV ini ya memang mengerikan, tapi kalau kita kendalikan bisa, dan itu harus bareng-bareng. Jangan hanya saya berupaya tapi teman-teman tidak mau, atau teman-teman mau sayanya agak ini gitu. Kita harus benar-benar bersinergi. Kemarin katanya itu ya, ada kasus pembunuhan ya? Iya betul, di Purwokerto ada. Iya ya. Beliau itu berarti PSP yang dibunuh. Itu masuknya LC ya. LC itu pemandu lagu karaoke. Itu freelance. Bukan PSP. Tantangan di karaoke sendiri itu kompleks ya. Jadi mereka pemandu lagu tapi kadang bisa open BO gitu loh. Open BO itu booking order online gitu. Nanti saya sama juga gitu ya. Iya, berkedoknya kadang, berkedoknya pemandu lagu gitu. Nah, kejadiannya itu bulan Januari inilah. Januari ini ya? Iya, ini. Masih hangat ya? Iya, hangat sekali. Hangat pakai sekali. Iya. Itu gimana itu? Itu karena kecemburuan dulu. Sebenarnya gini sih, saya juga agak kurang paham ya. Sudah tahu korban ini bekerjanya seperti ini gitu, tapi masih dicemburui gitu kan. Itu yang akhirnya berakibat dibunuh. Yang bunuh itu pasangan tidak tetap ya, pacarannya. Pas dibunuhnya pas lagi bersama itu. Iya, jadi si korban itu lagi kerja di salah satu tempat, dicemburuin gitu, akhirnya disamperin lah sama si ini pacarnya gitu kan. Di situ karena mungkin udah gelap mata gitu-gitu ya, disiksa lah dulu, dihajar sana sini gitu. Yang akhirnya padahal lagi melayani tamu. Iya, lagi ada tamu. Lagi melayani tamu. Ada tamu. Tapi diparani. Iya, diparani. Parani. Gitu ya. Terus diparani. Gitu. Terus sempat dipukulin dulu kan si korban ini sebelum dibunuh gitu. Ya gitu sih, karena gelap mata akhirnya sekalian aja dibunuh.
Yang perempuan, Mm-mm. yang laki-laki enggak, Enggak. tamunya Enggak. enggak belain. Ya udah beda ini kan, beda jalur. Kalau tamu ya hanya sekedar tamu. Heeh. Gitu Ya, kan. tapi kan ada orang dianiaya harusnya ya Kebetulan ini lumayan brutal. ya punya pengaruh di inilah. Maksudnya bukan pengaruh yang itu, tapi pengaruh dalam tanda kutip. Kalau dibilang preman apa ya? Oh iya iya. Preman Iya. gitu-gitu. Yang pacarnya itu. Jadi kan Oh. beberapa ya bisa takut lah gitu kan. Itu preman belum insaf ya. Coba yang datang preman insaf ya. Beda cerita. Atau preman pensiun ya. Iya, beda cerita ya. Iya. Ternyata ya pelakunya saya sendiri juga tahu orangnya Oh, gitu. iya? Tahu Oh. karena sering berseliweran gitu ya. Kalau kita di lapangan kadang suka ketemu gitu-gitu kan. Nah, ternyata beliau yang malah membunuh ini teman Yang PS iya, itu iya LC ini. Nah, isunya sih karena kecemburuan. cemburu. Iya. Emang itu apanya? Kalau dengar-dengar itu pasangannya, tapi ya kita tahu lah ya, pasangan kan banyak ya kategorinya ya, ada yang tetap, ada Tahu. yang Aku nggak tahu. Kasih tahu dong. di komunitas itu ada yang pasangan tetap, ada juga yang Pasangan tetap itu apa? suami istri Aha. sah, Iya. atau ada yang pacar-pacaran, pasangan tidak tetapnya itu. Iya, pacar-pacaran itu kan bisa kayak kalau di ini ya bahasa lapangannya itu gendakan gitu loh. Kendakan. Iya. Kendakannya kayak gitu ya. Orang Banyumas ya. Iya. Kendakannya kayak gitu ya. Oh Medok gitu. banget. Iya Oh, gitu. itu kayak gitu ya? Iya, itu pasangan tidak tetap. Ada. Ada. Dan di beberapa komunitas memang Ada. sebutannya itu. Iya, beberapa komunitas memang sebutannya itu sama. Oh gitu. Gendakan, iya. Oh. Kalau yang pasangan tetap apa? Ya, suami sah. Ada sahnya ya. Sah gitu. Ada sah gitu? Iya. Aduh. Aku lama-lama mumet. Aduh. Aku lama-lama mumet ini. Aduh. Ya, terus jadi ada pasangan sah gitu. Iya, betul. Ada yang nggak sah gitu. Nggak sah, nggak usah gitu kali ya. Nggak usah. Nggak usah ya, tapi Harusnya nggak usah gitu ya. Bukan. Oh gitu. iya. Ini ternyata begitulah ya. Di luar sana. Iya. Bagi saya itu ini pengalaman yang luar biasa. Bagi saya berada di situasi seperti ini, melihat teman-teman seperti ini, jadi saya punya gambaran ya hidup memang seperti ini, kerasnya memang seperti ini gitu. Jadi berinteraksinya bukan hanya dengan masyarakat biasa. Mereka masyarakat tapi memang yang punya keistimewaan sendiri gitu loh, yang harus ekstra gitu. Mereka menjalani kehidupan seperti masyarakat lainnya biasa gitu tetap. Iya, tetap. Maksudnya di lingkungan RT sebagai warga RT. Oh iya, tetap. Dia mereka ikut paguyuban gitu atau ikut arisan gitu. PKK-an, dawisan itu tetap sama. Bahkan LSL pun tetap sama. Saya punya teman yang mereka ikut dawisan, ikut PKK-an sama gitu. ibunya, nggak masalah. Gitu ya. Iya, jadi mereka tetap membaur. Ya, memang pada dasarnya mereka juga masyarakat. Iya. Tapi tetangga tahu. Tahu. Tahu Kondisinya mereka tetangga tahu. Tahu terus gimana enggak? Ya, gimana ya? Mau kita bilangin enggak, siapa kita gitu kan? Tapi itu karena hidupnya di situ ya. Iya. Di lingkungan yang sudah sebodoteing ya, gitu ya. Ya, bisa jadi dikategorikan seperti itu ya. Iya. Atau mungkin karena ya kalau dibilang toleransi atau mungkin sembuh lah gitu ya, mungkin ya, sembuh lah. Ya mungkin harapannya masyarakat lainnya jangan kerja seperti itu mungkin ya. Tetap ada ya, tetap lah ada. Tetap ada dari masyarakat, dari tetangga tetap ada ya. Tetap ada. Hanya kan ya nggak langsung kita bilangin gitu, jangan gitu kan. Nggak, tapi juga. Enggak kan kalau setahu saya sih kalau di masyarakat di lingkungan gitu, saya tahu gitu ya. Kalau ada yang seperti itu ya sudah ditegur lah, sama masyarakat pasti sudah gimana ya gitu. Maksudnya ya itu tadi yang saya bilang, masyarakat paling akan ngecas gitu ya. Iya.
Tapi memang mungkin kalau di lingkungan yang tidak seperti itu kan memang kebanyakan untuk makan nggak bingung lah ya. Iya nggak, maksud nggak? Iya, Iya. tahu. Sempat kepikiran juga gini Kak, saya pernah ke lapangan, beberapa dari mereka itu ternyata bukan domisili Banyumas. Mereka dari Banjarnegara, dari Pendatang Purbalingga, ya. iya. Mereka itu pendatang dari Cilacap gitu. Kita tahu lah mereka itu mobilitasnya tinggi sekali ya. Kalau nggak sepi di sini ya ganti lagi hotspot lainnya gitu kan. Tapi yang menjadi sasarannya akhirnya lingkungan itu sendiri gitu loh. Padahal kalau kita tarik lagi, mereka juga sebenarnya bukan orang situ. Hanya memang kebetulan aja mangkalnya di daerah yang ya sudah punya nama lah ya, nama dalam tanda kutip ya gitu. Jadinya akhirnya si lingkungan itu juga untuk untuk mengentaskan terus merubah mindset orang lain melihat itu juga agak sulit gitu karena ya sudah seperti itu ya. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya banyak sekali yang pendatang ya. Betul. Bukan. Mungkin juga di tiap kota yang seperti itu pasti pendatang gitu mungkin ya. Jadi kalau memang kayaknya sih ya, makanya sih yang saya tadi bilang, kayaknya kalau misal di lingkungan kita kalau ada seperti itu kan pasti sudah dicap buruk, pasti sudah dihakimi sama tetangga lah. Makanya jadi sangat masuk akal ketika kebanyakan mereka itu pendatang. Iya, betul. Karena kalau yang mau seperti itu pasti ya di kota lain. Di kota lain gitu ya. Ini memang PR besar sebetulnya ya. Walaupun ini memang sudah menjadi masalah dari dulu. Isu ini masih tetap hangat gitu ya. Dari awal program dan sekarang banyak program juga tetap masih. Iya, dari sebelum ada LSM yang menangani pun sudah banyak seperti itu ya. Ini memang sebetulnya ya itu yang saya bilang tadi, mungkin perlu kesadaran terutama dari pihak-pihak yang dalam tanda kutip dakwah ya. Kalau saya sih seperti itu memang harus menumbuhkan kesadaran ke masyarakat untuk tidak mengejas, tidak menghakimi, tapi memberi solusi ya, kalau di mana ketika kita melihat hal itu, memberi solusi. Ini yang mungkin kurang ya. Iya, agak soalnya. Iya enggak? Iya, soalnya apa ya? Ini memang menjadi sangat PR gitu loh. Untuk masuk sampai ke sana itu prosesnya lumayan kalau jalan tuh ruwet gitu loh. Tapi kalau ini aku ingin tahu. Ini enggak kalau dilihat dari secara ekonomi memang semua kurang atau ada yang sebetulnya sudah cukup nih tapi memang doyan aja gitu. Ada nggak ya? Poin ke-1 itu paling utama, ekonomi. Iya. Poin kedua yang tadi kakak bilang bisa jadi iya. Tapi kalau itu kayaknya buat kelas elit ya. Iya, betul. Iya enggak? Itu karena itu lagi iseng-iseng aja gitu. Iya ya. Tapi kalau di masyarakat mungkin kebanyakan itu ya, ekonomi. Kalau yang Mbak In lihat itu. Iya, kalau yang saya lihat di lapangan memang lebih ke ekonomi. Karena ya mereka punya tanggung jawab untuk anak-anaknya gitu. Selama ini sih saya nggak menganggap bahwa mereka itu semacam kayak objek bagi kita ya, bagi tim program gitu ya. Tapi lebih ke kemanusiaannya aja sih kalau saya, kasihan gitu. Terus mereka itu orang-orang baik gitu loh. Orang-orang baik kok. Dari si manusianya ya. Mereka itu orang-orang baik, hanya memang beda nasib. Iya. Beda jalan yang mereka tempuh daripada kita gitu. Iya. Jadi mungkin gini, yang boleh kalau ada yang pakai istilah membuli gitu ya. Kalau mungkin boleh dibully ya yang untuk gaya hidup itu ya. Iya. yang untuk gaya hidup itu ya. Iya. Ini lagi ngomong yang secara jelas aja lah. Kalau misal mau dibully mungkin kalau yang untuk gaya hidup ya. Tapi kalau untuk yang di masyarakat biasa seperti ini memang sebetulnya kita mempunyai PR ya tadi ya. Sangat. Kita dituntut kepedulian kita. Iya. Terus
apa ya, kita nggak hidup itu mikir kita sendiri gitu ya. Kalau kita udah mengenal mereka ya sebetulnya ya. Itu yang terjadi seperti itu Iya, ya. yang terjadi memang seperti itu. Di lapangan juga seperti itu. Dan mereka itu meskipun ya mereka. Tapi benar, tapi kan katanya dapatnya banyak gitu. Gimana kok kurang baik? Dapatnya banyak itu kalau dikelola dibantu sama papi, mami gitu kan. Oh gitu. Iya, lah kalau yang misalkan dia di jalanan. Oh yang ditawarnya itu bebas-bebas. Ya? Iya, yang freelance. Ditawarnya skarpnya sendiri. Nah, tetap aja nggak akan menutup kebutuhannya mereka. Ya kadang cuma ditawar 50.000. Astagfirullah. 100 sudah sama hotel. Astagfirullah. Itu kan yang agak segitu. Iya, saya pernah punya dampingan yang 75.000 itu udah sama hotel. Astagfirullah. Ini saya mikir, tunggu hotelnya apa, terus diapain gitu. Sempat mikir gitu. Aduh, aku dapat Mbak. Ya juga sih, kasihan juga ya. Enggak, gitu. maksudnya itu 75 bersih. Dia 75 udah sama hotel. maksudnya gimana sama Hotelnya 25.000. Astagfirullah. 50-nya dia. Kalau berbicara di yang agak levelnya tinggi, oke, dia bisa dapetin beberapa lah ya, juta-jutaan. Tapi kalau kita melihat di lingkup yang ada di jalanan gitu-gitu kan, ya ditawarnya skarpnya sendiri. Apalagi kalau udah satu hari itu nggak dapet, ya berapa aja kan diangkatin. Astagfirullah. Ini itu nyata ya? Nyata, Real. Kemarin saya itu kan baru cek kesehatan ya, cek VCT namanya kan di puskesmas. Itu saya bawa dampingan saya. Kita sambil ngobrol, jalan itu sambil ngobrol. Katanya, Mbak, sepi banget. Ini 3 hari loh nggak dapet. Gitu. Maunya dodol gorengan baik. Gitu loh. Terus mereka bilang, Mbak, yang penting aku mah dapat uang buat makan hari ini sama buat bayar kos-kosan, udah. Gitu. Kamu nggak ngomong? Apa nih? Ya Ngomong jualan apa? aja, bekerja di itu aja gitu. Ya gimana ya? Pernah nggak ngomong kayak gitu? Ya pernah sih, saya terus? pernah. Ya kembali lagi, kalau udah di situ udah jualan lah 1 minggu, oke, 2 minggu, oke. Ternyata Nggak bisa. Ya kembali lagi. Nggak laku gitu. Terus mungkin lagi. harus nungguin gitu. Yang lebih seringnya sih kayak gitu, karena nggak sesuai dengan biasanya atau mungkin kebutuhannya lagi mepet. Dan yang paling praktis itu ya teman-teman kembali lagi. Ini kalau dibilang gimana ya? Tapi ini kalau di titik ini itu juga jadinya dibilang ya itu sih orangnya aja males kayak gitu, gimana ya? Kalau ada yang bilang seperti itu gimana ya? Iya nggak? Suruh masa nggak sabar jualan, maunya yang enak aja langsung dapat duit gitu? Sebenarnya sih gini sih Kak, mereka juga nggak mudah sih, kerja kayak gini juga nggak mesti dapat duit sebenarnya. Hanya memang apa ya? Ya kan bisa kerja di rumah orang, misal ada yang bilang seperti itu, kan ya, kita masyarakat kan banyak kan pasti komentar masyarakat, kan bisa nyuci, setrika di rumah orang, iya kan? Iya. Bersih-bersih apa, atau cari kerja di pasar, atau di mana gitu? Susah ya, kalau ngomong kayak gitu juga susah. Nah, tapi kan pasti kita, tadi kan saya harus imbang ya. Tadi kan saya menghimbau ke masyarakat untuk empati ya gitu. Jangan hanya menghakimi, jangan hanya ngejudge. Tapi sekarang juga kalau misal ada yang seperti ini, kemudian jadi berpendapat ya malas aja. Kenapa enggak itu nyuci, setrika, terus cari di pasar lah gitu, kerja apa gitu di pasar, bantu-bantu apa gitu, gimana coba? Iya kan? Gimana tuh? Ya bisa jadi sih seperti itu. Iya ya kan? bisa, Iya kan? bisa. Tapi itu bisa menjadi tambahan lagi gitu loh Kak. Misal
kita kasih masukan ke yang tadi, kayak yang saya tadi bilang, harusnya ada nih yang mau dakwah ya, harus mikirin perut mereka dulu gitu. Tapi kemudian misal ada jawaban dari mereka seperti itu ya orangnya juga maunya yang enak sih, nggak mau sabar jualan, nggak mau sabar gini. Gimana coba? Iya nggak? Iya nggak? Memang gini, apa ya? Jadi gimana kalau yang di lapangan jawabnya gimana? Kalau gini sih Kak, kalau di Pasti ada kan yang pasti ada yang berkomentar seperti saya tadi misal. Ya, harusnya mau lah jualan gorengan apa gitu ya. ya, karena memang ini ya, kalau orang bukan orang awam lagi sih ya sebenarnya yang bisa mengucapkan seperti itu sih. Hanya memang pada prakteknya nggak semudah itu gitu kan. Sebenarnya mereka juga makal, nggak tentu juga dapat uang cepat, nggak tentu juga nilai yang diperoleh juga gede gitu kan. Bisa jadi itu karena sudah terpaksa. Iya, satu itu. Kedua, ya dia ada mungkin beberapa yang di luar dari itu ya. Mereka siang paginya itu kerja yang lain, tapi untuk tambahannya mereka cari dari seperti ini. Gitu. Kan ada suaminya. Nah itu gimana nih? Kan ada filmnya juga kan, dunia terbalik. Nah itu yang memang realitanya seperti itu, dunianya memang terbalik. Apa iya? Iya, malah ada suami yang mengantarkan teman-teman istrinya. Maksudnya mengantarkan ke pangkalan. Jadi kayak tukang ojek gitu kan ya. Jadi mengantarkan ke pangkalannya istrinya. Saya pernah menemui malah di sebelah kanan ibunya, nanti nyebrang sebelah kiri anaknya. Astagfirullah. Agak mikir ya, ini konsepnya gimana? Tapi ini aku nggak mingkem-mingkem nih kalau dengerin ini. Tapi kembali lagi bahwa ya ini pilihannya mereka gitu. Ini pilihannya mereka. Tapi yang lebih mengerikan nyata, itu nyata Kak. Itu memang cerita di lapangan. Jadi bapaknya nganterin ke pangkalan, ibunya di sebelah sini, anak gadisnya di sebelah sana. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tapi lagi-lagi mereka mungkin punya alasan ya untuk, maksudnya seperti itu, kenapa seperti itu gitu kan. Saya juga nggak memang agak terlihat miris ya. Masa seberangan gitu loh, kayak berlomba-lomba gitu kan. Tapi kembali lagi pasti mereka punya alasan lah kenapa sampai seperti itu gitu kan. Gitu sih Kak. Itu kalau cerita yang di pernah nggak ini apa kamu ngomong sama suami itu, para suami itu? Belum. Itu ayo aku dianterin ke sana. Nanya. Aku dianterin nanyain suaminya yuk. Aduh, pengen nanya. Oke. Itu nggak semudah gitu sih. Ya makanya nanti ujuk-ujuk aku datang ya. Ujuk-ujuk datang ya Pak gimana gitu. Nanti malah yang ada tarung. Malah dikira orang gila saya. Ini orang ngapain? Iya. Astagfirullahaladzim. Iya sih. Itu memang saya juga sedih sih melihatnya. Tapi ya pasti mereka punya alasan itu kenapa terjadi seperti ini dan kita melihat itu gitu. Ya, semua orang pasti punya alasan. Nah, iya. Jadi mungkin ya karena si anak melihat seperti itu yang akhirnya mindset niru. Iya, bahasa Jawanya niru. Niru ya. Bahasa Jawanya niru karena mungkin dipertontonkan gitu-gitu kan. Anak akan lebih cepat menangkap hal-hal itu gitu loh. Itu bisa jadi salah satu faktornya. Astagfirullahaladzim. Di Purwokerto? Ya. Atau mungkin broken home. Itu bisa jadi faktor juga. Ya, di rumah itu benar-benar mungkin ya seperti itu ya, nggak nyaman ya. Iya. Jadi anak bisa jadi pelarian ya? Iya. Kalau secara psikologis anak mungkin bisa jadi dia ya pelampiasan ya, karena memang meniru lah. Iya. Meniru bisa jadi pelampiasan. Apa yang mereka lihat dan memang tidak ada bantuan untuk arahan. Aku tanyain aja daripada kita kira. Daripada
kita cuma mungkin gitu ya. Sebetulnya harus ada penelitian ini ya. Iya. Iya, Benar. harus ada Itu. penelitian. Tapi memang untuk untuk kemudian nanti mencari follow up yang tepat kan memang harus dilakukan penelitian ya. Penelitian terutama ke person mereka. Iya. Tapi memang kendalanya nanti jujur atau tidak. Betul. Iya kan? Yang jadi masalah kan itu. Iya. Iya, Betul. apalagi untuk kalangan-kalangan seperti itu kan kejujurannya. Iya. Iya nggak? Iya, betul. Iya. Tantangannya memang di situ. Iya, Nah, dia mau kejujuran ngaku kan. atau enggak. Itu hampir di semua komunitas deh. Iya. Nggak hanya di isu-isu perempuan ya, tapi juga isu-isu transgender juga. Kalau transgender dia nggak akan nggak akan bilang saya bukan transgender karena biasanya look-nya sudah kelihatan. Tapi kalau di Yang LSM, lainnya ya. gitu-gitu kan mereka pasti tetap akan menutup diri bahwa open kalau dianya juga bagian dari itu. Apalagi kalau yang kampus ya. Itu kan menjangkitnya juga susah ya. Ya. Mereka berkedok saya anak kuliahan kok. Berarti gitu. berarti sebetulnya mereka tahu ya kalau itu nggak baik ya. Ya, saya mungkin ya alasannya mereka lah ya. Ya, inilah dunia. Inilah dunia ya. Iya. Kebanyakan itu rata-rata kehidupan mereka gimana? Maksudnya gaya hidupnya mungkin apa enggak? Gaya hidupnya mungkin mereka karena gaya hidupnya terlalu tinggi atau enggak? Enggak. Kalau ini ya, kalau yang dampingan saya yang kita berbicaranya di jalanannya ya. Mereka itu ya ini ekonomi kalangan rendah. Pun sebaliknya ketika di lokalisasi kita hanya melihat look-nya aja yang bagus kan. Tapi Penampilan ternyata, ya. Mereka kan karena memang butuh penampilan buat itu ya. Cantik ini kayak Tapi gimana? kayak sebetulnya? kelihatannya kayak orang berpunya ya. Tapi ternyata sama Berkelas ternyata. ya. Kelihatannya seperti Iya. Karena dipoles kan. Kalau Tapi ternyata ya sama. Dari kalangan yang ekonomi bawah juga, ya ruwet. Iya, ruwet ya. Hanya memang penampilannya yang kayak meyakinkan kalau dia itu orang berada gitu kan. Mungkin paling kayak gaya hidupnya aja gitu kan. Tapi kalau dikulik lagi ya ada yang karena memang menikah muda, akhirnya nggak dinafkahin gitu kan sama suaminya. Ditinggal. Akhirnya mau gimana lagi, nggak punya skill kan. Terjunlah seperti ini. Kalau yang mahasiswa gimana tuh? Nah itu masuk ke freelance. Itu maksudnya freelance susah. Maksudnya tantangannya lebih kompleks malah. Maksudnya? Karena mereka online ya. Oh, ya. Online kan. Sedangkan kita melacak online itu tantangannya juga banyak karena salah satunya kita yang akan ditawar atau akun kita yang akan disebar. Pernah. Iya dong, itu sudah makanan sehari-hari. Oh gitu. Iya. Terus gimana? Ya biasa aja sih kalau saya menanggapi itu biasa aja. Ya ditawar ya di apa ya udah biasa aja. Bagaimana kitanya saja biasanya. Langsung tutup atau enggak atau biar? Enggak, biasanya saya diemin dulu beberapa hari gitu. Akunnya saya tutup dulu. Nanti kalau udah agak reda gitu saya buka lagi gitu. Ataupun kalau lagi ke tempat ke lapangan gitu suka ditawar gitu. Gimana tuh? Saya pasti mengarahkan ke teman-teman yang lagi di situ gitu, ke ini aja ya Mas gitu. Enggak, aku maunya sama kamu gitu. Kadang ada yang kekeh kayak gitu, akhirnya kayaknya saya harus mundur karena kalau gitu nanti mundurnya gimana? Mundur pulang alon. Gitu nyanyi. Terus ya itu biar teman-teman yang lah kan orangnya ngejar. Loh kalau sayanya pergi kan nggak ikut ngejar. Enggak. Oh, kirain ikut ngejar gitu. Kayak lagi pacaran aja ya ikut ngejar. terus ya udah kalau misalkan dirasa udah kayak nggak kondusif kan, malam kan memang jatahnya mereka kerja gitu kan, saya yang mundur pulang ya. Yang saya harapkan teman-teman itu tidak melihat mereka semata-mata di jalanan gitu. Meskipun ya dengan kondisi yang seperti ini, tapi saya harap teman-teman atau yang sering berseliweran ya di tempat-tempat mangkal itu tidak
tidak langsung mengejas, membuli atau berteriak, meneriaki mereka. Ada yang meneriaki? Iya, pasti dong, Kak. Ada? Iya, pasti dong. Ada? Iya, iya, Kak. Nggak, maksudnya waria, keuntungannya apa? iseng aja, Kak. Oh. Heeh. Kadang sambil jalan gitu kan, diteriakin gitu. Masa? Iya, loh, waria juga gitu, Kak. Banci, banci gitu kan. Iya. Gitu kan Nah, sering terus terjadi. Kalau ini agak sedikit kasar ya nanti. Kalau yang PSP perempuan, heeh. itu ada yang neriakin? Iya, Kak. Ada yang neriakin. Jadi harapan saya tuh ya kita semua sama Ya, lah gitu. memang dengan ada yang neriakin itu biasanya gimana mereka? Ya mereka jelas jengkel dong, Kak. Ya jengkel, kenapa nggak berhenti? Nah, itu lagi. Nanti muter lagi ke Iya, itu lagi ya? itu nggak akan selesai rantainya, itu nggak Ya, akan. berarti ada yang suka neriakin kayak gitu? Iya, neriakin Itu ada. apa lagi untungnya ya? Kayak gitu. Nah, itu makanya itu loh, Itu Kak. tapi nggak sampai ke fisik, nggak. Cuma Kalau neriakin. jadi apa ya? Mereka tuh neriakin ya, tapi kadang mereka make. Masa? Yang terjadi kan seperti itu, Kak. Apa iya? Iya. Ya. Terus mereka pada neriakin waria, banci. Ternyata mereka juga nyari waria. Ada yang seperti Iya, ada, Kak. Ataupun sebaliknya, mereka neriakin PSP, tapi mereka ternyata nyari PSP. Jadi pelanggannya PSP. Lah ya ngapain? Ngapain diteriakin? Orang kamunya aja mau. seperti itu. Ada. Ada. Nggak cuma satu. Enggak dong. Kalau di lapangan, apalagi kalau di jalanan itu kompleks Lah itu sekali. udah diteriakin kok mau dipakai? Nah, kan jadi pertanyaan kan, ngapain neriakin kalau udah tahu dia itu waria, bansi, atau dia itu WPS atau PSP gitu. Kenapa mau? Kenapa masih mencari? Mencari juga. Tapi Iya. lo meneriakin membuli gitu. Iya, meneriakin membuli. Ya meneriakin kayak gitu kan pasti sudah menjerumuskan. Kalau PSP apa? Diteriakin apa? Kasar ini ya. Nggak apa-apa. Agak kasar nggak apa-apa Nggak ini ya. apa-apa, biar kita tahu aja. Oh iya. Lonte misalkan Oh, gitu. gitu kan. Gitu. Mungkin dia lagi manggil, bukan teriakin. Manggil kan Mungkin lagi nggak seperti itu kan gitu. katanya pernah udah neriakin tapi make juga. Mungkin karena pernah make jadi hai gitu. Itu beda sih kalau Bukan. bukan seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Kalau yang udah biasa ini ya jadi pelanggannya ya nggak usah neriakin kayak gitu juga udah pasti ketahuan. Itu pernah nggak ada yang pernah diteriakin terus dipakai sama orang yang neriakin gitu? Ada yang cerita gitu? Ada. Ya aku mau. Jadi gini Kak. Ya dibuat duit ya. Iya, Butuh satu duit. itu ya. Kedua, ya kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak ya. Ya mereka pasti ada perlawanan lah ya. Udah neriakin, nyari-nyari gitu kan. Aja lo gitu ya. Iya. Sekarang Mau nyari juga gue gitu ya. Kok mau juga sama aku gitu kan. Kemarin neriakin. Iya, kepepet ya, mau gimana lagi gitu kan. Dan kekerasan yang terjadi juga nggak hanya di ini ya di suami tetapnya, suami sahnya, tapi memang dari pelanggan juga sering dijumpain kekerasan. Gitu. Ada. Iya, ada yang kan ini ya macam-macam kayak ya. dulu di media itu sempat ini ya sampai dibunuh gitu ya. Iya, ada yang dibunuh. Iya, memang ada seperti Ada yang itu ya? harus disiksa dulu gitu-gitu kan ada. Ada. Ada, saya pernah punya dampingan yang dia bercerita kalau tamu ini tuh harus kayak gini dulu Mbak, baru kayak gini mau. Oh, ketemu gitu. orang yang harus disiksa dulu. Ada. Fantasinya kan beda-beda ya. Dan salah satu temen itu bercerita seperti ini Mbak, harus seperti ini dulu gitu. Kalau enggak dia nggak mau, atau sama beberapa orang baru dia mau gitu. Kan memang beda-beda sih fantasinya. Terus kalau yang apa ini penganiayaan bukan karena itu ya, bukan karena imajinasi ya, tapi karena penganiayaan entah salah paham atau apa, itu juga sering. Sering. Kalau dulu kan juga pernah. Maksudnya kayak yang dilakukan suaminya misalnya gitu, bersikap kasar gitu,
Sering juga. Iya. Sering, Kak. Terus ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Atau mungkin, aduh jadi kepikiran, terus jadi gimana gitu? Ada nggak? Di lain dari ini ya yang tadi saya ceritain kalau anaknya itu berseberangan dengan ibunya, saya pernah menemui di salah satu hotel. Kalau sekarang kan mainannya pakai media sosial ya, itu pakai operator kan biasanya. Nggak tahu saya. Operator itu ya kalau di ini kayak papi mami apa ya? Papi mami loh yang menyalurkan tamu-tamu gitu loh. Itu yang mucikari kalau dulu ya? Ya, kalau dulu mucikari, sekarang kan papi mami gitu. Oh, sekarang kan. kayak gitu? Iya, Operator? Iya, operator ya. Yang nyari tamu, yang bertransaksi, deal-dealan gitu kan. Saya pernah menjumpai salah satu dampingan saya itu dioperatori oleh anaknya yang masih duduk di kelas 5 SD. Astagfirullah. Itu yang saya masih kayak, masa sih gitu kan? Iya, itu benar terjadi dan saya juga kaget pertamanya. Kelas 5? Iya, kelas 5 SD. Laki-laki? Perempuan. Astagfirullah, perempuan lagi? Iya, perempuan. Mamahnya? Saya aja, mamahnya dioperatori. Dioperator ya, alias mucikari lah dulu ya, kayak kalau gitu. dulu Kalau ya, dulu gitu. kalau Ya. dulu, Anaknya kelas 5 Kelas SD. 5 SD. Pertama kali saya dengar itu saya, wah kagetnya bukan main. Beneran itu, kok bisa gitu? Kok bisa gitu loh? Astagfirullahaladzim. Dan apa ya? Pasti kan kalau tawar-menawar banyak sekali vulgarnya gitu kan? Iya, Iya kan? maksudnya itu aku nggak paham tuh kalau operator ngapain Kalau aja. operator itu kayak nyari tamu dari, kalau kita ini operator itu untuk ini ya online ya, nyari tamu, nanti negosiasi mau di mana, berapa deal-dealannya. Itu sama operatornya. Iya, sama operator. Operatornya. Iya. Lah, si mamahnya itu cuma tinggal pergi aja. Iya, oke, di sini kamar ini nomor sekian. Dia akan datang jam sekian. Tapi mungkin itu mamahnya kali cuma anaknya yang iniin gitu. Anaknya yang apa? Anaknya cuma ngetikin gitu. Enggak. Ya operator, Kak. Enggak, maksudnya ini tahu kayak gitu maksudnya. Iya, saya aja kaget. Saya pertama, astagfirullah, tunggu ini saya juga belum paham ya. Saya gali lagi informasinya. Memang iya dioperatorin oleh anaknya. Maksudnya Negosiasi sampai semuanya. semuanya. Tinggal oke, di kamar ini, di hotel ini jam sekian. Nanti dia akan datang. Gitu. Yang itu ternyata saya Di temuin Purwokerto. juga di Purwokerto. Dan infonya kalau yang operatorin anaknya ini cepat sekali dapat pelanggan. Alasannya Dia pintar menawar. anaknya. Pernah ketemu? Pernah. Saya Saya ketemu. memang begitu. Saya ketemu. Tanya, anaknya ditanya. Enggak, jadi saya ketemu, dikenalin sama teman komunitas. Ketemu, dilalah ada anaknya lagi pada di situ. Kita udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya setahu saya anaknya cuma tidur gitu loh di situ karena ibunya di situ gitu kan. Setelah saya pergi, saya ngobrol lagi sama teman saya yang juga tetanggaan sama dia. Dia cerita, itu anaknya memang stay di situ juga. Terus itu yang operatorin anaknya. Dan saya juga langsung kaget dong. Emang bisa? Anak sekecil itu. Saya aja yang mungkin jadi pendamping. Saya belum tentu lihai ngoperatorin, negosiasi gitu-gitu. Belum tentu bisa. Tapi kok ya apa bisa? Ternyata dia jago gitu. Dan kebanyakan sama dia tamunya di itu dapatnya sama dia. Itu yang miris sekali dan saya berpikir apa mungkin sih, apa nantinya si anak ini bisa jadi ikut terjun karena tahu dan paham gitu loh. Kalau Tapi untuk bisa jadi seperti itu anaknya tuh
gimana gitu ya awalnya? Kalau itu pertamanya diajarin. Kan berarti diajarin. Iya. Diajarinnya sama bapaknya apa sama Enggak, sama ibunya dulu. ibunya? Heeh. Astagfirullah. Ini maksudnya ini sebetulnya kejahatan ke anak di bawah umur nggak ya? Iya, termasuknya gitu Iya sih, kan? masuknya gitu. Heeh. Ibunya. Iya, masuknya Kenapa gitu. tidak dia sendiri ya? Karena Alasannya apa? kurang efektif ya. Maksudnya dia kurang lihai. Ya, semua bisa Kak, semua bisa menjadi operator dirinya sendiri. Tapi nggak semua itu bisa cepet dapat tamu. Yang operatorin sendiri juga nggak tentu banyak tamunya. Itu kenapa? Aku nggak paham itu. Nah Kenapa itu, gitu? dia tuh punya strategi yang lain mungkin ya. Kok bisa anak kecil punya strategi lain? Maksudnya gimana? Buktinya dia paling banyak mendapatkan pelanggan. Katanya. Iya, memang itu iya. Iya. Heeh. Teman saya pernah ditawarin, udah dioperatorin ini supaya cepet. Bisa ya. Padahal itu anak tadinya diajarin. Iya, diajarin. Bukan ujuk-ujuk tuh yang bisa gitu. Oh ya enggak. Bukan. Enggak dong, enggak. Kok bisa ya? Kok harusnya yang ngajarin kan lebih pinter. Iya. Tapi kan ini ya, kalau orang dulu mungkin gaptek kali ya. Oh, orang tuanya gaptek. Ya, maksudnya gitu. Anaknya lebih bisa. Iya, kan anak sekarang lincah. Iya, kelas 5 12 tahun kali ya? 11 12 ya. 10 11 ya. Iya. Aduh. Ya kalau Itu yang kalau yang anaknya nggak biasa pegang HP sama orang tuanya tidak boleh pegang HP ya, itu mungkin nggak terlalu pinter ya. Tapi memang kalau yang biasa pegang HP memang anak segitu lincah. mungkin ya sudah tahu banyak ya. Iya, lincah Kak. Tapi ya itu cerita itu atau yang saya lihat ya di lapangan itu tidak mengurangi saya tetap peduli ke mereka gitu. Ya mungkin ada alasan. Tapi pernah masuk nggak ke anak itu? Karena dulu itu baru kenal aja, baru tahu. Nah setelah itu kita belum ketemu lagi. Baru tahu anaknya memang cantik gitu, terus kelihatannya kayak pinter gitu ya. Anak sekarang kalau di gadget udah sangat lincah gitu ya. Tapi saya sih ini sih cuma kaget aja sih, kaget kok ya harus ke anak gitu kan. Kenapa nggak menyewa orang lain gitu kan, ada penyewaan operator tuh. Iya. Gitu kan. Ya disayangkannya sih itu. Mungkin paling alasannya kalau ke orang lain malu ya. Lah malu kok mau? Malu-malu mau ya. Ya miris sekali dan aduh, jadi mau ngomong apa ini? ini di sini, aduh gimana ya? Tapi harapan saya ya Kak ya, seburuk apapun mereka, ya itu pilihannya mereka ya. Lagi-lagi kita hanya beda nasib saja. Bagaimana? Sudah melongo dari tadi. Banyak hal yang bikin kita melongo. Tapi itulah kehidupan. Ya, betul. Dan itu memang nyata di depan kita. Atau mungkin bukan di depan kita karena kita nggak lihat ya, tapi di sekitar kita. Betul. Di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan lain kali kita ketemu lagi ya. Ya, oke Kak. Kita akan bahas untuk yang lebih lagi. Iya. Mungkin banyak hal yang belum terungkap. Ya, betul. Dan mudah-mudahan yang sudah terungkap di sini bisa menjadi renungan kita semua untuk hal yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.